Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, kembali lagi bersama saya di Renungan Malam bersama Menhong. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana bangkit dari keraguan. Nah, kita akan baca di Yohanes 20 ayat 24-29. Ini mengenai cerita Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas adalah salah satu murid yang selalu bersama Tuhan Yesus. Namun, Thomas jugalah yang merupakan salah satu murid yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Nah, kita baca di ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, setelah 8 hari, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas di ayat 27, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bapak Ibu semua, seringkali kita bersifat seperti Thomas, di mana mungkin kita udah ikut Tuhan lama, tapi kita masih memiliki keraguan kepada Tuhan. Kita tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Salah satu yang bisa mendukung kita untuk bangkit dari keraguan kita adalah kita harus mengenal Tuhan. Seperti pepatah yang berkata, "Tak kenal maka tak sayang." Jadi kita harus mengenal Tuhan dengan cara memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita harus baca Alkitab setiap hari. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan dengan pujian, penyembahan, atau persekutuan dan sebagainya. Tentunya kita tidak lepas dari bersyukur, karena percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semua adalah untuk kebaikan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita semua. Karena misalnya mungkin ada proses atau pergumulan yang Tuhan izinkan kita terjadi, kita alami dalam hidup kita. Percayalah, itu semua untuk membawa kita untuk kepada next level, kepada level yang lebih tinggi, kepada hal-hal yang lebih ajaib. Karena Tuhan mau kita menjadi seorang anak Tuhan yang tangguh, anak Tuhan yang gigih, anak Tuhan yang bukan gampangan. Mungkin kita kalau mengalami hal-hal yang negatif atau tidak baik, sering banget kita merasa, kok Tuhan izinkan ini terjadi? Kok Tuhan gak menyertai? Atau apapun itu sering banget terjadi atau terlintas dalam pikiran kita. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, saya mau mengingatkan dan mengajak kita semua untuk melihat kembali janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Mungkin bagi kita itu merupakan sebuah malapetaka atau kecelakaan, tapi percayalah, mungkin saja hal itu terjadi untuk melindungi kita dari hal-hal yang lebih parah atau hal-hal yang lebih jelek lagi. Kita tidak ada yang tahu. Karena percayalah, kalau misalnya Tuhan lepas kita atau tidak jaga atau tidak lindungi kita, dalam 1 detik aja iblis bisa lakukan hal-hal celaka kepada kita. Percayalah, Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai kita apapun yang kita lakukan. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumulkan. Karena Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang omnipresent. Hidup terkadang akan muncul keraguan ataupun kebingungan.
Yang penting adalah bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mengenal bahwa Tuhan Allah kita ialah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera bagi kita semua. Biarlah pada malam hari ini kita sama-sama bisa bangkit dari keraguan kita. Kita mau lebih lagi mengenal Allah kita, dan kita mau percaya dengan sungguh-sungguh dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.